Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang terhormat Bapak Gede Diatmike selaku dosen pembimbing 1 saya, Bapak Profesor Ananta sebagai dosen pembimbing 2 saya, dan Bapak penguji 1 saya ada Bapak Adi Yuniarta dan dosen penguji 2 saya yakni Ibu Ayu Purnamawati. Sebelumnya saya ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di waktu yang baik ini saya akan memaparkan proposal tesis saya yang sudah saya susun. Adapun judul yang saya angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun judul yang saya angkat dalam penelitian ini yakni pengaruh opini auditor, size of company, tekanan eksternal terhadap kecurangan pelaporan keuangan atau fraud dengan nature of industry sebagai variabel intervening. Sebelumnya perkenalkan, saya IKD Febri Artana SAK dengan nomor NIM 2129141024. Adapun 4 hal yang akan saya paparkan. Yang pertama ada topik penelitian. Yang kedua ada latar belakang masalah. Yang ketiga ada grand theory dan konsep penelitian. Yang keempat ada metode penelitian. Yang pertama yakni latar belakang masalah. Laporan keuangan merupakan suatu teropong bagi para informasi untuk melihat bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, penting bagi pengguna laporan keuangan agar memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan nantinya. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang melakukan kecurangan dalam menyajikan informasi keuangan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa saja contohnya kasus di Indonesia, kecurangan manipulasi laporan keuangan pernah terjadi pada perusahaan PT Liga Indonesia tahun 2018. Ini sedang disorot. Perolehan laba bersih perusahaan dianggap janggal. Ada solusi dari permasalahan ini. Dalam peran audit dibutuhkan dalam melakukan ini mungkin adanya fraud, sehingga dapat melakukan pencegahan terjadinya fraud dan mungkin kepanjangan pelaksanaannya dari opini auditor. Yang selanjutnya dapat mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan, diantaranya ada opini auditor, yakni opini auditor adalah pemberian opini yang tepat pada kenyataan dari seorang auditor. Yang kedua, size of company, besar kecilnya suatu perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan. Yang ketiga, tekanan eksternal. Adanya tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Perusahaan tersebut terus maju. Yang keempat, ada nature of industry. Artinya, kondisi dimanfaatkan sebagai peluang oleh agen dan manajer untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Sebaiknya begitu juga kondisi industri yang membuat peluang terjadi kecurangan pelaporan keuangan semakin kecil. Yang selanjutnya, yang pertama, untuk mengetahui apakah opini auditor berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan di Indonesia 2019 sampai dengan 2021. Yang kedua, untuk mengetahui apakah size of company mempengaruhi kecurangan laporan keuangan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 sampai 2021. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah tekanan eksternal berpengaruh laporan keuangan atau
yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Selanjutnya, mengetahui apakah nature of industry berpengaruh terhadap klub fraud Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Untuk mengetahui apakah nature of industry dapat memediasi pengaruh opini auditor dan eksternal terhadap kecurangan pelaporan keuangan fraud Bursa Efek Indonesia sama dengan 2020, sehingga penelitian dapat grand theory. Pertama, yang agensi teori dalam memberikan bahwa hanya agen bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah pada prinsipal. Agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal. Adanya perbedaan agen dan prinsipal inilah yang terjadinya fraud. Informasi yang diterbitkan oleh agen, asimetri informasi ada di antara agen dan prinsipal, membuat adanya kesempatan agen untuk melakukan kecurangan pada pihak yang bersangkutan dengan tujuan yang beda. Angka pikir yang dapat saya buat di sini ada variabel X dan 2 variabel Y dengan penjelasan garis putus-putus artinya ada tidak langsung, sedangkan garis lurus artinya pengaruh langsung antar variabel. Untuk hipotesis yang pertama, di mana opini auditor satu berpengaruh langsung terhadap fraud. Hipotesis di mana size of company berpengaruh langsung terhadap fraud. Yang ketiga, di mana variabel X tekanan eksternal berpengaruh langsung terhadap fraud. Ada nature industry sebagai tempat untuk memediasi terhadap fraud. Yang kelima, hipotesis kelima, ada nature of industry sebagai proses of ini terhadap fraud. Hipotesis keenam, yakni ada nature of industry memediasi pengaruh eksternal fraud yang dapat direkam tabel berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Ada 5 yang akan saya sarankan sebagai berikut. Pertama, jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Pendekatan asosiatif ini adalah penelitian yang ditujukan untuk mengenal di antara dua hal atau lebih yang bukan dan dan ini dapat dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021. Dan posisi sel penelitian ini selnya saya gunakan yakni non-probability sampling purposive sampling, artinya penentuan sel dengan bang tertentu. Adapun kriteria penentuan sampel yang saya gunakan penelitian ini, pertama, perusahaan sektor makanan dan konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar menurut tahun 2020 sampai dengan 21 di Bursa Efek Indonesia yang telah menyampaikan laporan keuangan mengenai perhitungan variabel penelitian. Yang ketiga, analisis data. Saya menggunakan prosedur terdiri dari analisis data, ujian instrumental alat, pengujian asumsi klasik, dan pengujian basis menggunakan aplikasi data 6. Baik yang dapat saya paparkan. Semoga dan berbahagia. Terima kasih. Om.